Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, 12 bisnis daring dan pemasaran. Pada kesempatan pagi hari ini, Ibu Arna ingin menjelaskan contoh-contoh belangko yang ada di dalam administrasi bisnis retail. Minggu yang lalu, Bu Arna hanya memberikan materinya saja yang ada di buku kalian masing-masing yang kalian dapat dari sekolah. Warna akan menjelaskan berikut memberi contoh belangko-belangko yang ada dalam administrasi bisnis retail. Kalau untuk materinya, kalian bisa lihat di halaman 12 dan 13. Bisa kalian lihat ya di buku kalian ini. Oke, kalian simak baik-baik contoh dari belangko-belangkonya. Untuk memulainya, ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke ya, kalian buka di halaman 12, administrasi bisnis retail. Di sini kan ada dari A sampai poin E, yaitu ada SOP pembelian tunai. Nah, yang pertama ya di sini ya. Ini contohnya, kemarin kan minggu yang lalu Ibu Arna menjelaskan materinya, uraiannya, pengertiannya, apa itu pembelian tunai, apa itu penjualan tunai, penjualan kredit, penerimaan kas, administrasi uang kas, dan terakhirnya berikut contoh-contoh hanya baru sedikit saja. Nah, di sini kalian bisa lihat contoh lengkapnya ya. Yang pertama, contoh belangko dalam pembelian tunai. Nah, di sini ada contohnya, yaitu yang pertama nota kontan, lalu yang kedua ada kwitansi, dan yang ketiga yaitu cek. Nah, di sini nota kontan maksudnya kalau kalian setiap membeli suatu barang itu pasti kalian akan mendapati bukti berupa nota. Karena kan di sini pembeliannya tunai, jadi di sini contohnya yaitu nota kontan. Mungkin cara pengisiannya sudah ada yang tahu ya, karena kan kalian setidaknya sudah melakukan praktek di dunia usaha, dunia industri, dan di sekolah pun kalian pernah membuat juga. Lalu di sini ada penjelasannya. Di sini yang pertama ada tanggal, maksudnya tanggal transaksinya. Terus kepada YTH-nya itu maksudnya ini di sini kepada siapa ditujukan. Maksudnya ini siapa nih, misalkan yang si pembelinya gitu kan. Ditulis misalkan di sini Ibu Arna. Nah, di sini mungkin tokonya toko apa misalkan boleh di sini perusahaannya, boleh di sini misalkan tulisnya boleh PT, CV atau UD. Nah, lalu di sini nomornya, nomor notanya berapa. Lalu di sini kode barangnya ditulis misalkan A1 misalkan. Nama barangnya contoh misalkan televisi 20 inch atau televisi LED misalkan. Nah, sini jumlah barangnya berapa? Misalkan 1 unit. Misal, di sini harganya misalkan 1 unitnya berapa? Misalkan ditulis 3 juta. Nah, di sini total harganya berarti kalau misalkan 1 ya berarti tidak usah dikalikan, berarti di sini tulis 3 juta. Tapi kalau misalkan di jumlah barangnya ada 2, berarti tinggal dikalikan 2. Ada 3 dikalikan 3 dari harga satuan. Lalu di total. Nah, di sini misalkan ada diskonnya berapa persen, baru di sini hasil akhirnya. Itu nota kontan. Lalu di kwitansi, misalkan di kwitansi ini juga sama, dia bukti pembayaran secara tunai. Di sini misalkan sudah terima dari siapa nih, gitu ya, ditulis misalkan tadi namanya dari siapa, misalkan sudah terima dari Ibu Arna, misalkan banyaknya uang, misalnya berapa nih, 2 juta atau misalkan 3 juta, ditulis di sini di banyaknya uang ditulis 3 juta rupiah berupa kalimat ya. Terus di sini untuk pembayaran misalkan 1 unit televisi LED. Nah, di sini langsung terbilangnya itu berarti angkanya misalkan 3 juta gitu ya, 3.000.000 misalnya gitu. Nah, ini berarti tanggal transaksinya. Nah, di bawahnya berarti nama si misalkan tokonya atau pihak perusahaannya. Terus ini cek juga misalkan nih, misalkan mau pembayarannya misalkan maunya kan ini kan cash ya, berarti kan tunai. Misalkan mau
berupa cek aja, ya udah berarti dibikin cek. Berapa harganya, misalkan di sini kayak tadi 3 juta, tulis 3 juta, banknya apa yang dituju, misalkan di sini bank BTN. Ini contohnya seperti ini. Nanti kita sebagai si penjualnya ya nanti bisa mencairkan di bank yang ditunjuk. Oke. Lalu yang kedua, di sini contoh belangko penerimaan kas. Berarti ada di halaman 13-nya ya. Ini ada halaman 13-nya. Dilihat di sini ada sebelumnya ada contoh belangko penjualan tunai. Ya, ada contoh belangko penjualan tunai, contohnya sama. Di sini ada nota juga, ada kwitansi, ada cek, cuman berbeda bentuk saja, tapi kurang lebih kolom-kolomnya ini sama ya cara pengisiannya. Setelah itu ada bank belangko penjualan kredit. Nah, jadi misalkan ini kita jual barangnya gitu kan, nanti secara misalkan kredit bukan cash atau tunai. Nah, di sini namanya ada faktur. Nah, di atas ini nama perusahaannya. Misalkan di sini kan PD Suara Buana Yogyakarta. Misalkan di sini kamu ubah misalkan CV atau PT kamu ubah, misalkan PT Buana Jaya ini kamu ubah misalkan kalau nanti saat kamu latihan ya. Terus di sini fakturnya nomor berapa, sama sih kurang lebih kalimatnya atau isi dari kolom-kolomnya itu sama seperti nota, cuman mungkin bentuknya saja yang berbeda gitu. Nih tanggalnya juga, nomor pesanannya juga ada. Nomor pesanan ini maksudnya nomor pesanan dari surat gitu kan. Biasanya kan kita nanti order dulu kan, kalian bisa baca deh penjelasannya ada di LKS kan, itu ada surat ordernya. Nah ini pembayaran maksudnya nih karena kita secara kredit kira-kira nih dikasih waktu tenggang waktu berapa lama gitu kan. Misalnya di sini ada 30 hari atau berapa lama gitu ya. Nah, sini juga ada contohnya nomor nih, nomor urut maksudnya. Terus jenis barang ya berarti apa nih? Kayak tadi kan televisi LED. Kalau ini kan contohnya mini compo Sony. Nah, ini kuantitas, maksudnya jumlahnya berapa. Kalau tadi kan yang di nota penjualan tunai, yang pembelian tunai itu misalkan 1 unit nih 10 unit, tinggal dikalikan dari harga satuan dikalikan 10 unit. Ini contohnya. Udah. Nah, ini form pengajuan kredit. Misalkan kita mau beli barang tapi secara kredit, itu nih pengajuannya seperti ini. Gitu ya. Nah, sekarang lanjut ke contoh belangko penerimaan kas yang ada di halaman 13. Nah, ini ada contoh belangko penerimaan kas. Nah, misalkan di sini jadi misalkan nih penerimaan kas berarti sudah dibayarkan ya gitu kan, yang tadi mungkin customer yang atau konsumen yang pembayarannya secara kredit ini udah diterima gitu ya uangnya gitu. Nah, ini tanggal berapa misalkan ditulis di sini. Keterangannya misal kayak tadi televisi LED, nomor buktinya tinggal dilihat nanti di yang ada di nota atau faktur. Nah, ini misalkan berapa yang diterima, misalkan tadi 3 juta. Nah, ini ada potongannya enggak? Tadi kan ada tuh diskon tuh. Kalau kamu lihat ada di sini nih ada diskon kan? Tuh ada nih yang di sini ya ada diskon ya. Yang di kolom misalkan di sini, misalkan nih di sini nih kan ada diskon nih, misalkan kamu karena belinya banyak terus ada diskon misalkan 10% atau berapa persen. Nah, nanti biasanya diisi di sini gitu kan. Nah, terus ini yang pembelian secara kredit apa aja diisi di sini seperti itu. Terus lanjut belangko administrasi uang kas. Nah, ini jadi kalau nanti kamu misalkan bayar buktinya ini kwitansi atau bisa berupa cek juga, cuman berbeda banknya yang ditunjuk tuh bank apa. Seperti itu. Ini juga sama isinya seperti yang kwitansi yang tadi ada di pertama ya, sama isinya, cuman bentuknya aja yang berbeda. Sama kayak cek itu juga kan berbeda-beda kan dalamnya ini seperti apa, itu kan tergantung bank yang ditunjuk. Itu saja, nanti di pertemuan berikutnya setelah kalian selesai prakrin di akhir bulan ini
pertemuan berikutnya ini kalian akan mempraktekkan cara pengisiannya. Untuk saat ini hanya Ibu berikan sedikit tadi penjelasannya, pengisiannya. Nanti setelah kalian prakerin akan kalian praktekkan. Nanti tinggal kalian kirim ke email Ibu untuk pertemuan setelah kalian selesai prakerin ya. Kalau sekarang Ibu hanya menjelaskan saja. Itu aja yang Ibu bisa jelaskan pada kesempatan pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.